Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar teman-teman hari ini? Kondisinya mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali bertemu dengan saya, Bestarius Mahardika. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang menghitung jumlah jam mata pelajaran untuk distribusi jadwal pelajaran pada penerapan kurikulum merdeka di jenjang SMK. Video ini saya bagikan kepada teman-teman yang pada tahun pelajaran 2023-2024 yang akan datang baru mulai akan menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang beberapa hal. Yang pertama tentang struktur kurikulum SMK pada program SMK 3 tahun. Selanjutnya khusus struktur SMK untuk kelas 10. Untuk kelas 11 dan kelas 12-nya mudah-mudahan nanti saya bagikan dalam video-video lain. Kemudian nanti saya juga akan berbagi untuk jadwal mata pelajaran per minggu, kemudian bagaimana mendistribusikan jadwal jam yang sudah kita hitung tadi ke jadwal pelajaran. Baik, yang pertama saya akan membagikan tentang alokasi waktu mata pelajaran SMK untuk kelas 10 pada program SMK 3 tahun. Jadi pada alokasi waktu ini menggunakan asumsi bahwa 1 tahun itu ada 36 minggu efektif, sementara 1 jam pelajarannya berdurasi 45 menit. Ada 2 kelompok mata pelajaran. Yang pertama kelompok mata pelajaran umum. Ini terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan agama-agama lainnya gitu. Atau saya singkat saja pendidikan agama dan budi pekerti. Itu alokasi untuk intrakurikulernya per tahun sebanyak 90 JP. Kemudian alokasi untuk P5-nya, penguatan profil pelajar Pancasilanya berdurasi 18 JP sehingga totalnya 108 JP. Kemudian untuk pendidikan Pancasila intrakurikulernya berdurasi 54, kemudian P5-nya 18 sehingga totalnya 72. Untuk bahasa Indonesia 108 dan 36, total 144. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu 90 untuk intrakurikuler, kemudian 18 untuk P5-nya, totalnya 108. Yang berikutnya ada sejarah 54 jam per tahunnya, kemudian P5-nya 18 dengan total 72 JP per tahun. Berikutnya seni budaya, ini sama dengan sejarah 54 jam dengan 18 jam P5, total 72. Kemudian muatan lokal 72 jam, P5-nya 0 sehingga totalnya 72 jam. Jadi total untuk kelompok mata pelajaran umum itu totalnya 450 per tahun untuk intrakurikuler, kemudian 126 untuk profil pelajar Pancasilanya, total 576. Yang kedua ada kelompok mata pelajaran kejuruan, itu untuk matematika, bahasa Inggris, informatika itu 108 jam per tahun, P5-nya 36 jam per tahun, total 144 jam. Selanjutnya ada proyek IPAS, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, itu 162 jam, P5 54 jam, totalnya 216.
Terakhir ada dasar-dasar program keahlian sejumlah 432 jam per tahun. P5-nya 0, totalnya 432, sehingga total kelompok B untuk intrakurikuler 918, untuk proyek penguatan profil Pancasila 162, totalnya 1080. Nah, total dari kelompok A dan kelompok B itu 1368. Untuk P5-nya 288, totalnya 1656. Kemudian ada beberapa catatan untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Ini tentu saja diikuti oleh siswa sesuai agama masing-masing. Kemudian untuk seni budaya, ini sekolah menyediakan minimal satu jenis mapel. Pilih salah satu, bisa seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Yang berikutnya untuk mulok. Untuk mulok ini paling banyak maksud saya 2 jam per minggu atau 72 jam per tahun. Kemudian untuk IPAS, proyek IPAS itu proporsi jam pelajaran antara aspek IPA dan IPS-nya disesuaikan dengan program keahlian. Kemudian total jam mata pelajaran yang ada di sini itu belum dihitung dengan muatan lokal atau mata pelajaran tambahan lainnya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Misalnya mata pelajaran yang kekhasan daerah gitu, atau mata pelajaran khusus yayasan gitu, misalnya untuk sekolah-sekolah yang bernaung di lembaga-lembaga pendidikan, yayasan-yayasan lembaga pendidikan gitu. Jadi total ini nanti ditambah dengan mulok, kemudian ditambah dengan mata pelajaran tambahan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini untuk yang kelas 10. Kemudian untuk yang kelas 11, untuk program 3 tahun, yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti, sama 90 dan 18, 108 jam. Pendidikan Pancasilanya 54 jam ditambah 18 jam profil pelajar Pancasila, total 72. Kemudian bahasa Indonesia 90 jam ditambah 18. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan sejarah itu 54 sama dengan 18 P5, total 72. Mulok juga sama 72 jam. Nah, untuk mata pelajaran kejuruannya yang agak berbeda adalah mata pelajaran konsentrasi keahlian, kemudian proyek kreatif dan kewirausahaan, serta mata pelajaran pilihan. Durasi waktunya untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian itu 648, untuk PKK-nya, proyek kreatif dan kewirausahaannya 180 jam. Untuk mata pelajaran pilihan 144 jam. Ketentuan untuk pendidikan agama dan budi pekerti sama dengan kelas 10, kemudian mulok juga sama ketentuannya, sama dengan kelas 10. Nah, kemudian untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian nanti dituliskannya nama mata pelajarannya. Jadi nanti kalau menulis di sini nama mata pelajarannya. Sama dengan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan juga nanti dituliskan nama mata pelajarannya. Kemudian total jam tadi juga sama dengan kelas 10, tidak termasuk total jam ini, tidak termasuk dengan mata pelajaran muatan lokal atau mata pelajaran tambahan sesuai kondisi sekolah. Berikutnya yang untuk kelas 12. Untuk kelas 12
dengan asumsi bahwa 36 minggu, PKL-nya 18 minggu, mata pelajaran lainnya 18 minggu. Sehingga di kelas 11 nanti, di kelas 12 nanti, mata pelajaran kelompok umum itu tinggal pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, dan muatan lokal dengan durasi waktu yang sama 36 jam per tahun dengan 18 jam untuk P5-nya. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran kejuruan, matematika 54, bahasa Inggris 72 jam, mata pelajaran konsentrasi keahlian 396 jam, produk kreatif dan kewirausahaan 90 jam, PKL-nya praktek kerja lapangan 792 jam. Kemudian mata pelajaran pilihan 108 jam. Catatannya bahwa untuk pendidikan agama dan mulok sama ketentuannya. Untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian dan pilihan juga sama, menggunakan nama mata pelajaran yang ditentukan oleh sekolah. Yang berbeda adalah praktek kerja lapangan dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan di kelas 12. Ini generik seperti ini. Nanti untuk teknis pengaturannya bisa masuk ke pencacahan jam-jam ini ke alokasi jam per minggu khusus yang kelas 12. Nanti untuk kelas 11 dan kelas 12 saya akan berikan video tersendiri bagaimana mencacah jam-jam utuh ini, jam bulat ini ke dalam jam-jam per minggu yang kemudian nanti akan masuk didistribusikan ke jadwal pelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita khusus akan membahas tentang yang kelas 10 saja. Untuk yang kelas 10 saja. Saya ambil contoh kelas 10 itu untuk mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Dasar-dasar program keahlian yang 432 jam. Nah, saya khususkan di sini contoh salah satu saja. Contoh salah satu saya ambil contoh dasar-dasar keahlian, dasar-dasar program keahlian yang durasi waktunya 432 jam per tahun. Jadi contoh menghitungnya, karena tadi kita asumsinya 36 minggu per tahun, maka total jumlah mapel dasar-dasar program keahlian yang 432 tadi itu dibagi saja dengan 36 minggu, maka akan ketemu 12 jam per minggunya. Dia akan ketemu 12 jam per minggu untuk mapel dasar-dasar program keahlian kelas 10 ini. Untuk mata pelajaran lainnya gimana? Sama, dibagi juga dengan 36 minggu. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi bagaimana mencacah jumlah jam total ini ke minggu untuk seluruh mata pelajaran. Contohnya ini, misalnya pendidikan agama dan budi pekerti. Dia intrakurikulernya 90 menit, 90 jam. Kemudian 90 jam ini dibagi 36, sehingga ditemukan 2,5 jam per minggu. Kemudian 18 ini P5-nya dibagi 36 juga, sehingga ketemu 0,5. Nah, hasilnya ini, hasil ketika seluruh mata pelajaran intrakurikuler ini dibagi 36, kemudian ini dibagi 36, hasilnya ini kemudian ditambahkan, maka akan ketemu 40 ditambah 8 jam.
maka dalam 1 minggu akan ketemu 48 jam per minggu. Nah, ini langkah pertama untuk mendistribusikan jam mata pelajaran ke jadwal pelajaran. Jadi sudah kita temukan 48 jam per minggu. Nah, kemudian sekarang setelah ketemu 48 jam per minggu itu, kemudian itu kita cacah lagi, misalnya ke dalam jam mata pelajaran per hari. Saya menggunakan 2 asumsi. Yang pertama 5 hari kerja, yang kedua 6 hari kerja. Sehingga kalau dia 5 hari kerja, untuk mencapai total 48 jam ini maka dicacah. Ini misal ya, ini misalnya teman-teman boleh menggunakan perhitungan lain. Yang penting jumlah total 1 minggu itu 48 jam. Misalnya ini Seninnya 9, Selasanya 10, Rabunya 10, Kamisnya 10, Jumatnya 10, Sabtunya libur untuk yang 5 hari kerja. Total 48 jam. Nah, untuk yang 6 hari kerja 8 jam rata. Maka totalnya 48 jam. Kalau kemudian misalnya teman-teman punya opsi lain, misalnya karena hari Jumat setelah Jumatan pulang gitu, misalnya setelah sholat Jumat pulang, maka bisa aja dikurangi 3. 8-nya dikurangi 3, Seninnya 9 jam, Selasanya 9 jam, Rabunya 9 jam, Kamisnya 8 jam, Jumatnya 5 jam, Sabtunya 8 jam. Bisa juga seperti itu. Atau Jumat Sabtu pulangnya lebih awal, maka ya tambahkan saja di sini. Ini mau dibuat berapa? Yang penting jumlah di sini, jumlah total per minggu itu 48 jam. Itu untuk pembagian 48 jam per minggu ke dalam hari-hari kerja di sekolah kita. Silahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, apakah menerapkan 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Baik teman-teman, berikutnya setelah kita menentukan tadi, menentukan hari yang mau digunakan, kita sekarang akan mendistribusikan jumlah jam tadi ke dalam mata pelajaran selama 1 tahun, sehingga nanti bisa ditemukan per minggunya ketemu berapa jam. Karena teman-teman, pembagian jumlah jam tadi kan menghasilkan jumlah jam yang ganjil ya, 2,5 jam, 1,5 jam. Yang setengah-setengah ini, yang ada setengah-setengah ini kan tidak mungkin diterapkan langsung ke jadwal, sehingga perlu ada pembulatan-pembulatan. Nah, itu harus dihitung juga bagaimana distribusi jam pelajaran per mapelnya selama 1 tahun. Saya ambil contoh ini untuk yang mata pelajaran pendidikan agama dan dasar-dasar program keahlian yang intrakurikuler dulu. Nanti yang proyek penguatan pelajar Pancasila nanti akan saya bahas di video tersendiri. Misalnya pendidikan agama dan budi pekerti ada normal ketika dibagi rata ada 2,5 jam per minggu. Kemudian dasar-dasar program keahlian ada 12 jam per minggu. Mari kita coba hitung untuk distribusi jumlah jam mapel pendidikan agama dan budi pekerti dan dasar-dasar program keahlian. Baik, misalnya tadi kita telah dapat untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu 2,5 jam per minggu. Kan nggak mungkin kita masukkan di kolom ini 2,5 jam, karena nanti akan menyulitkan kita untuk mengatur durasi waktu setiap pembelajarannya. Nah, caranya adalah teman-teman, yang pertama teman-teman bisa
ini salah satu contoh ya, bisa menggunakan seperti ini. Pada semester ganjil, pada semester ganjil, teman-teman gunakan 3 jam. Teman-teman gunakan 3 jam, kemudian pada semester genapnya gunakan 2 jam. Sehingga nanti jumlahnya totalnya tetap 90 jam per tahun. Di semester ganjilnya 54 jam, di semester genapnya 36 jam. Atau punya opsi lain dibalik, misalnya semester ganjilnya 2 jam, semester genapnya 3 jam. Bisa juga seperti itu. Yang penting yang menjadi catatan adalah bahwa jumlah jam per tahunnya 36 jam. Gitu, 36 jam ini maksud saya bukan jumlah jam per tahun, jumlah minggu efektif. Saya ulangi lagi, yang terpenting jumlah minggu efektifnya ini 36 jam. Ini saya buat di seperti ini, 36 jam. Yang semester ganjilnya 18 jam ini, yang semester genapnya 18 minggu, yang semester genapnya 18 minggu juga. Jadi misalnya di semester ganjil 18 minggu efektifnya itu di bulan Juli ada 1, di bulan Agustus ada 5, di bulan September ada 4, bulan Oktober ada 3, bulan November ada 4, bulan Desember ada 1. Kemudian di semester genap, minggu efektifnya di bulan Januari, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Februarinya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan seterusnya. Totalnya jumlah pekan efektifnya 36 minggu. Nah, ini kemudian dimasukkan jam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekertinya. Tadi hasil perhitungannya 2,5 jam, yang semester ganjil digenapkan jadi 3 jam. Maka yang semester genap otomatis dikurangi jadi 2 jam. Sehingga nanti alokasi waktunya total per tahun tetap 90 jam. Atau dibalik, boleh juga dibalik. Lihat kebutuhan sekolah masing-masing. Atau pakai opsi semester ganjil 0, semester genap 5 jam, nggak apa-apa juga. Tapi harus diperhatikan juga tentang kebutuhan pemenuhan jumlah jam guru pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah, berhubungan dengan misalnya pemenuhan beban kerja guru, bisa juga pemenuhan beban kerja sertifikasi. Sehingga kalau satu semester kosong, maka guru yang bersangkutan mungkin tidak ada jam untuk kelas 10 sehingga jamnya berkurang. Itu juga jadi pertimbangan. Jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah teman-teman masing-masing, bagaimana menghitungnya. Yang penting jumlahnya untuk intrakurikulernya 90 jam per tahun. Untuk distribusinya boleh diatur 3, 2, 2, 3, atau 5 boleh, silahkan saja. Kalau 5 artinya 5 kosong gitu ya. Silahkan saja, itu untuk yang pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian untuk dasar-dasar program keahlian. Nah, dasar-dasar program keahlian itu kan 12 jam tadi ya, genap memang 12 jam, bisa dimasukkan 12 jam semua, genap memang dia. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita memasukkan 12 jam, kan tadi pembagian jam per harinya itu nggak sampai 12 jam. Ada 8 jam dengan 9 jam atau 10 jam gitu ya, tergantung tadi hari kerjanya. Nah, jadi 12 jam ini, 12 jam per minggu ini, 12 jam per minggu ini bisa diberikan 6 jam, misalnya 6 jam di hari Senin gitu, 6 jam di hari Selasa. Atau mungkin boleh juga 84 dibaginya 12, sehingga nanti hari Seninnya 8, hari Selasanya 4. Atau boleh disesuaikan dengan elemen-elemen yang ada pada capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar keahlian. Misalnya pada dasar-dasar program keahlian teknik otomotif misalnya,
Di sana ada beberapa elemen, misalnya elemen tembak teknik, elemen K3LH, dan lain sebagainya. Nah, boleh jumlah jamnya disesuaikan. Nanti silahkan berkoordinasi dengan ketua-ketua program keahliannya. Yang jelas intinya dalam satu minggu jumlahnya 12 jam. Mau pakai opsi blok juga boleh. Pakai opsi blok misalnya di semester ganjil diberikan 24 jam, silahkan saja. Atau dirubah di semester ganjilnya katakanlah 16 jam, sisanya di semester genap gitu. Kalau dia misalnya 16 jam kan berarti di sini tinggal 8, berarti sini 16, di sini 8, boleh juga. Jadi nanti di kelas, maaf, di semester ganjilnya lebih banyak gitu, lebih banyak kegiatan mata pelajaran ini. Jadi dia 16 jam. 16 jam kan berarti kalau satu hari 8 jam bisa full 2 hari blok. Nah, sisanya yang 8 jam di semester genap. Nah, boleh juga seperti itu. Yang penting totalnya selama 1 tahun 432 jam. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk membagi jumlah jam yang sudah kita hitung di awal tadi ke dalam pekan efektif selama 1 tahun. Kemudian hasil hitungannya ini silahkan dimasukkan ke jadwal pelajaran. Silahkan masukkan ke jadwal pelajaran kelas 10, karena khusus kelas 10 dulu. Nah, misalnya gini, saya ambil contoh, misalnya saya ambil opsi pendidikan agamanya, misalnya saya ambil yang 3, semester ganjil ini ya, ini semester ganjil. Saya ambil yang 3 di hari Senin, jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Kemudian yang dasar-dasar program keahlian saya masukkan di hari Selasa dan Rabu, 6 jam 6 jam. Nanti yang kosong-kosong ini silahkan diisi dengan mata pelajaran lain sesuai hasil hitung-hitungan teman-teman sekalian. Nah, intinya ini tadi, perhitungan kita yang 8 jam ini saya asumsikan 6 hari kerja. Tadi hitungannya satu harinya 8 jam, maka saya gunakan ini 8 jam untuk mata pelajarannya. Kemudian 40 JP-nya ini, 40 jamnya ini untuk intrakurikuler. Nah, untuk proyek profil Pancasilanya 8 jam itu nanti kita buat video tersendiri ya. Nanti saya akan buat video tersendiri bagaimana mendistribusikan jam P5 ini ke dalam jadwal pelajaran. Nah, ini kita fokus pada total jam intrakurikuler saja. Dia ada 40 masuk di sini semua. Nah, kemudian kalau ada aktivitas lain, misalnya Senin misalnya ada kegiatan upacara bendera. Jika tidak bisa diletakkan di 0 jam, ya boleh ditambahkan di sini, tapi kemudian di sini jadi nambah 9 jam. 1 jam untuk upacara, 8 jam untuk proses pembelajaran. Kemudian Jumat juga misalnya ada kegiatan apa gitu, Jumat bersihkah, Jumat berkahkah, Jumat sehatkah, atau Jumat lain-lainnya bisa dimasukkan di sini. 0 jam ini bisa juga digunakan untuk kegiatan literasi atau kegiatan sesuai dengan program sekolah teman-teman sekalian. Nah, jadi ketika seluruh mata pelajaran dihitung, nanti teman-teman sudah punya setiap mata pelajaran itu alokasinya berapa jam per minggunya, kemudian bisa dimasukkan ke dalam jadwal-jadwal ini. Lagi-lagi saya sampaikan ini contoh saja, saya asumsikan 6 jam kerja, 6 hari kerja, kemudian pada semester ganjil. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak sekali kekurangan, mohon koreksi dan masukannya. Mudah-mudahan video yang lain berkenaan dengan kelas 11 dan kelas 12 serta penguatan profil pelajar Pancasila akan saya bagikan di video-video yang lain.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.